Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan tentang proses pembangunan blok pada kapal BRS-2 303 TNI AL pada PT PAL Indonesia sebagai hasil magang kerja industri pada tahun 2021. Agenda presentasi pada pagi hari ini yang pertama adalah pembangunan transportasi laut, yang kedua PT PAL Indonesia, yang ketiga divisi kapal niaga, yang keempat proses pembangunan blok BRS-2, dan yang terakhir adalah penutup. Yang kita akan masuk pada sesi pertama, yaitu proses pembangunan transportasi laut. Dalam membangun sebuah transportasi laut dibutuhkan sebuah metode pembangunan yang dapat menyelesaikan proses pembangunan kapal tersebut dengan tepat dan cepat. Metode proses produksi kapal ini berkembang setiap saat. Perkembangan metode ini bertujuan untuk mempermudah dalam proses pengerjaan kapal agar dapat diselesaikan dengan waktu yang cepat. Ada 3 metode yang bisa digunakan. Yang pertama adalah metode konvensional, yang kedua metode block assembly, dan yang terakhir adalah full outfitting block system. Yang pertama adalah metode konvensional, memiliki ciri sebagai berikut, yaitu proses pekerjaan berurutan. Yang kedua, proses dalam satu tempat, diawali dengan pemasangan lunas dan proses pekerjaan cukup lama. Yang kedua, blok assembly, pekerjaan berbagi dalam beberapa tahap. Pekerjaan setiap blok tidak tergantung dari blok yang lain. Proses lebih cepat dibandingkan metode konvensional. Equipment pendukung masih belum terpasang. Yang ketiga adalah FOPS system, metode paling modern dalam pembangunan kapal. Proses pekerjaan lebih cepat karena setiap blok sudah terpasang dengan equipment pendukung. Yang ketiga adalah proses cukup rumit karena dibutuhkan tingkat presisi yang tinggi. Selanjutnya masuk ke sesi kedua, yaitu PT PAL Indonesia. PT PAL Indonesia bermula dari sebuah galangan yang bernama Marine Establishment yang diresmikan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1939. Dan saat ini adalah BUMN sebagai industri galangan kapal yang bertempat di Surabaya, yang merupakan salah satu industri strategis yang memproduksi alat utama sistem pertahanan Indonesia khususnya untuk matra laut. Dalam PT PAL sendiri terdapat beberapa divisi yang di bawah naungan 4 direktorat. Yang pertama Direktorat Produksi, yang kedua Direktorat Pemilihan Perbaikan, yang ketiga Direktorat Keuangan, dan yang keempat adalah Direktorat SDM dan Umum. Divisi kapal niaga, dalam kerja praktek ini kami ditempatkan pada divisi kapal niaga yang memiliki tugas pokok, salah satunya adalah membuat kapal yang digunakan untuk perdagangan. Selain itu juga memproduksi kapal dengan ukuran yang besar seperti kapal pandu rumah sakit yang dipesan oleh TNI AL. Divisi kapal niaga sendiri memiliki beberapa departemen, yaitu Departemen PPC, Konstruksi Lambung, Ersen, Dukungan Produksi, MOEO, dan HOAO. Fasilitas divisi kapal niaga yang pertama adalah divisi Dok Semarang 50.000 DWT, yang kedua Goliath Crane, yang ketiga LLC, dan yang keempat Overhead Crane. Alur produksi kapal BRS di divisi kapal niaga. Alur produksi PT PAL Indonesia terdapat pada gambar flow of production. Namun di sini akan dijelaskan bagaimana proses perjalanan lembaran plat hingga menjadi sebuah kapal. Ada beberapa bengkel yang terdapat di divisi kapal niaga, yaitu bengkel SSH, bengkel fabrikasi, bengkel sub assembly, bengkel assembly MPL CPL, bengkel DBS, bengkel outfitting, bengkel plat tipis, bengkel permesinan, bengkel pipa, dan grand assembly outdoor. Proses manufaktur bermula dari pemeriksaan plat dan persiapan plat yang dilanjutkan dengan penandaan, marking, cutting, binding, dan grinding. Selanjutnya adalah dilakukan pemotongan dan perakitan mula. Selanjutnya adalah penyetelan rangka, pengawasan seksi, yang selanjutnya adalah peletakan lunas dan pada bagian blok kapal. Yang pertama adalah bengkel SH. Sebelum material dilakukan proses fabrikasi, akan dilakukan perlakuan terhadap material, yaitu proses blasting, yang bertujuan untuk menghilangkan pelindung plat, yang bertujuan agar plat tidak mengalami korosi. Blasting pada material ini menggunakan steel shot, yaitu butiran biji besi yang ditembakkan pada permukaan plat dengan tekanan yang tinggi. Selanjutnya adalah bengkel fabrikasi. Bengkel fabrikasi merupakan tahap awal di mana manufaktur pada kapal dilakukan, yaitu proses marking, cutting, welding, bending, dan adjusting. Proses cutting adalah proses pekerjaan pemotongan plat sesuai dengan gambar yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah bengkel sub assembly. Bengkel sub assembly merupakan bengkel lanjutan dari proses fabrikasi yang bertugas untuk menggabungkan komponen dari fabrikasi menjadi blok kecil. Selanjutnya adalah bengkel assembly. Terdapat 2 bengkel, yaitu bengkel MPL dan CPL, di mana masing-masing memiliki tugas dan peranan masing-masing. Bengkel MPL biasa membuat blok pada bagian midship kapal dan bangunan atas, sedangkan bengkel CPL merupakan bengkel yang biasa membuat blok pada bagian haluan dan biritan kapal.
Selanjutnya adalah bengkel BPS. Bengkel BPS berperan melakukan pekerjaan blasting dan final painting pada blok yang sudah selesai inspeksi di mana bengkel tersebut memiliki 4 bengkel, yaitu BPS 1, BPS 2, dan BPS 3. BPS 3 dan BPS 4. Setiap bengkel memiliki tugas yang sama, melakukan proses blasting dan final painting. Setelah setiap blok yang sudah melakukan proses quality control pada blasting dan painting akan dilakukan pemindahan menggunakan transporter untuk membantu proses erection. Penutup kesimpulan dari presentasi kali ini adalah pembangunan setiap blok kapal memiliki 6 tahapan untuk dapat siap di joint section pada grand assembly sehingga menjadi satu buah kapal. Dalam setiap pembangunan blok, hal yang perlu diperhatikan adalah tingkat presisi setiap pemotongan material baut sehingga ketika blok sudah siap dan lolos quality control, hal tersebut akan memudah proses pada saat grand assembly blok kapal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.